keluarga kerajaan masih berbicara tentang bagaimana from emptiness to fullness. Kata Naomi, jangan panggil aku Naomi, namaku Mara, artinya pahit. Karena Shaddai meninggalkan aku. Tidak mungkin saudara. Tuhan itu setia. Kalau pun kita tidak setia, dia tinggal setia. Nah kita belajar ketika dia memungut jelai itu, dia mendapatkan hasil 1 eva. Kerja keras. Tidak apa-apa. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Hidup dari hari ke hari. Di sana saya cuma mengandalkan, aku sekarang warga negara kerajaan Allah. He will take care of me. Dia adalah El Shaddai, the double-breasted one. Lalu yang di dalam pasal ketiga adalah kitab Rut yang kita pelajari hari-hari ini. Dan jangan lupa, kita masih berpuasa ya. Masih di dalam mungkin penyelesaian daripada puasa Daniel. Di situ kita belajar untuk menyangkal diri. Tetapi temanya selanjutnya adalah be submissive. Dan saat itu ibu mertuanya yang miskin ini dia berkata, masih ada satu harapan buat kita. Ada seorang Gaal. Gaal itu adalah yaitu keluarga terdekat yang harus menebus. Menebus untuk membeli kembali semua properti. Di Israel properti tidak bisa dipindah tangankan. Harus pada family itu, suku itu. Dan tapi caranya adalah harus ada yang menikahi kamu. Siapa mau menikahi seorang perempuan Moab? Dan tentu saja dulunya penyembah berhala. Dan maybe she's not a virgin waktu dia menikah. Tetapi saudaraku, ada seseorang ya yang disebutkan he's a great man of wealth, Gibor Israel. Sebab apa? Dia penurut firman Allah. Dan firman Tuhan menunjukkan dia disuruh minta tolong, tebuslah aku, redeem me. Jadilah Goel bagiku, Gaal aku, yaitu redeem me, tebuslah aku. Pada waktu selesai mereka mengirik jelai itu, dia pergi ke kaki, perhatikan kaki daripada Boaz. Ini this is not nothing sexual, nothing sensual, nothing romantic. Dia berkata, please, tebuslah saya. Dan pada saat itu, sebagai seorang gentleman, Boaz gambaran Tuhan Yesus. Saudaraku, dia berkata begini, masih ada yang lebih dekat. Aku harus minta permisi dulu. I know kingdom order. Saya mengerti peraturan ataupun order kerajaan. Banyak orang tidak tahu aturan, saudaraku. Tidak pernah diajar sih. Dan saudara yang firman Allah mengatakan, dia meminta selendangnya. Pada saat itu saudaraku diisi 6 eva jelai. Tanpa dia bekerja. Itu semacam yaitu uang muka daripada janji ke depan yang Tuhan tentukan. Mungkin hari ini saya bekerja keras dan cuma dapat 1 jelai. Ketika engkau mendekatkan diri di kaki daripada master, kamu akan menuai 6 kali lipat. Saya mengalaminya. Tapi ini belum akhir, saudaraku ya. Ini baru permulaan. Saudara, seluruh cerita ini adalah tentang Gaal itu tadi. Redemption. And who is our kinsman? Redeemer, kinsman itu keluarga terdekat. Kinsman. Dan dia adalah Kristus. Dari surga, saudara. Dia adalah El Gibor itu sendiri. Ya, dia adalah El Gibor itu sendiri. Dia adalah Sang Khail itu sendiri. The most powerful, mighty God. Tapi dia jadi manusia. Dan ajaib. Dari rahim Rut. Nanti lahirlah Obed. Ya, saudaraku. Kemudian Isai dan David dan keluarga saudara-saudaranya. Terus sampai Joseph. Dan Tuhan Yesus Kristus, the greater David. Saudara, ini more than fullness ya. Ini greatness. Karena itu saudaraku, pertama be decisive. Kedua, be diligent. Yang satu ini be submissive. Hormati orang tuamu. Dia berkata, anakku, aku harus memberikan rest kepadamu. Aku memberikan kepadamu perlindungan. Dan dia tunjukkan jalannya. Jalan Tuhan, bukan jalan dunia. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa pada saat ini. Kita semua percaya bahwa kita datang dengan penuh kerinduan. Pasti akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, boleh kasih jabat tangan kiri kanan, katakan Tuhan memberkati.
Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada bersama-sama dengan umat-Mu. Kami boleh datang ke tempat ini untuk kami memuji menyembah-Mu. Kami persembahkan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Segenap hati, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami hingga saat ini. Untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bersuka cita. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan kota kami. Yang berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat Bondowoso. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah kota kami, diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya. Diberkati masyarakatnya, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota kami juga diberkati dengan roh hikmat, dengan roh yang takut, hormat, dan gentar akan Engkau dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Setiap program-program pemerintah yang ada, Tuhan kami mohon biarlah pertolongan Tuhan yang akan membuat program-program ini berhasil mencapai kesuksesan untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat Bondowoso. Kami percaya hati-Mu ada di bangsa kami, hati-Mu ada di kota kami. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan, terutama khusus buat Rock Ministry, dimanapun gereja-Mu ada, dimanapun gereja-Mu tumbuh berkembang. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami umat-Mu, Engkau akan menjadikan kami jemaat-Mu sebagai representative of Christ Kingdom, sebagai perwakilan kerajaan-Mu Tuhan, untuk menyatakan kabar sukacita, untuk menyatakan kabar gembira Tuhan bagi mereka bahwa Kristus adalah juru selamat yang ajaib dan heran. Dan kami percaya biarlah Tuhan lewat wadah Rock Ministry ini ada banyak jiwa dibawa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat senior pastor kami, kami berdoa buat gembala rayon kami berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini. Bersama dengan istri, anak-anak, keluarga besar mereka, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan setiap pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda heran. Dan biarlah Tuhan menambahkan roh hikmat, pewahyuan yang baru untuk membawa kami umat jemaat semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap apa yang dikerjakan. Tuhan senantiasa buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan untuk menyatakan kasih, kemurahan, dan rahmat-Mu. Dan kami dedikasikan ibadah kami saat ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Katakan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis
segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Dan kau pun mengasihiku, menulis hidupku. Henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan, bukan kehendakku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Namun kehendakmu, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
persembahan yang hidup bagimu. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Kami persembahkan hidup kami persembahkan pujian kami, nyanyikan syukur, nyanyikan syukur hanya bagimu. Haleluya. Sebab kau yang layak disembah, sebab kau yang layak dipuja. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus selamanya. Haleluya. Kau yang layak disembah, kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami naikkan syukur bagimu, kami naikkan sembah bagimu. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti kau Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Oh God, I worship you. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. I worship you. Kau yang layak terima kemuliaan. We glorify and magnify. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. We glorify, we glorify. Ya Tuhan, oh God, I worship you. Hallelujah. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We glorify and magnify. Oh God, I worship you. Lebih lagi bersama katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We glorify and magnify. Oh God, I worship. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Sekali lagi, be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita, katakan haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Haleluya.
Katakan bersama, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, nation and town, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Katakan bersama, you are good. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hey, you are good, so good, so good. Yes, you are so good, so good. Hallelujah. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, good all the time, all the time. You are good. People from every nation, people from every nation and town, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, amen. We worship you for who you are. We worship you, we worship you. Katakan haleluya. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. Katakan bersama, you are good. Haleluya. Dia bukan hanya baik, tapi dia juga memberikan jalan bagi kita. Amin. Kasih tos kiri kanan, Tuhan kita jalan yang benar. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus dialah jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Siapa yang percaya? Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi di dalam namanya, di dalam namanya. Dalam nama siapa? Nama Yesus dong. Ada keselamatan. Katakan sama-sama. Kekal. Yeay. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan bersama-sama. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu naungi kami Tuhan. Haleluya. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Haleluya, Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami angkat suara kami sujud di hadapan-Mu. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu. Kami perlu Kau, kami rindukan Engkau, Yesus. Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat, Kau yang bertahta. Tiada seperti-Mu Tuhan. We worship you. We honor you, Allah. We praise your name. Ya Rabbasya, Ya. We need your presence more, oh Lord. Kami perlu hadirat-Mu lebih lagi. Penuhi setiap hati kami. Hati yang rindu. Hati yang haus dan lapar akan Kau Tuhan. Kami percaya Kau akan puaskan setiap kami. Karena Engkau ada tengah-tengah kami saat ini. Rangkul kami, peluk kami dengan indahnya kasih-Mu Bapa. Kuatkan setiap kami. Urapi kami Bapa. Terima kasih atas hadirat-Mu tengah-tengah kami pada sore malam hari ini. Mengalir dengan lembut Tuhan. Jamah setiap hati kami. Lembutkan hati kami. Untuk kami boleh mendengar isi hati-Mu Tuhan. Bila kami boleh mengerti, kami boleh diajar, kami boleh dibentuk Tuhan. Untuk menjadi serupa seperti gambaran-Mu. Hidup yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu tidak ada dapat yang kami balas Tuhan. Selain kami berikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang terbatas. Mampukan hamba-Mu Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang memberikan pengertian atas setiap kami. Dan jadi satu rema sehingga kehidupan kami diubahkan. Yes Lord. Mengalirlah Roh Kudus, beracaralah di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Haleluya. Ya, tema kita pada bulan ini adalah The Valley of Decision. Lembah keputusan. Ketika kita berbicara tentang lembah, itu adalah sesuatu hal yang gak nyaman. Sesuatu hal, saudara bisa lihat gambar di atas. Sesuatu tempat yang terdalam dasar. Kanan kirinya adalah tempat yang lebih tinggi. Sepi, gelap. Sesuatu yang gak pasti menanti. Kita gak bisa melihat ke depan dengan jelas. Ini ada satu gambaran. Gambaran yang ada di dalam kehidupan kita. Yaitu masalah kita,
Entah itu gambaran sebagai di dunia ini, di tahun 2026, semuanya tidak ada yang berani menjamin kepastian. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saya sebelumnya tadi di lagu pertama saya diingatkan oleh Tuhan bahwa lembah kekelaman yang pertama yang saya alami, yaitu ketika saya gak bisa bangun dari tempat tidur 3 hari karena penyakit. Di situ mungkin pada saat itu seperti banyak orang mengalami hal yang sama. Ketika di dalam lembah, sepi, kelihatannya orang semua meninggalkan kita. Kalau kita lagi dipromosikan, kita sedang di atas, semua orang datang berbondong-bondong. Tapi ketika kita dalam masalah, sepi, senyap, seakan-akan kita seorang diri saja. Merasa ditinggalkan. Gak ada orang yang peduli, gelap, gak tahu arah yang mana yang harus ditempuh. Tidak ada kepastian di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara alami hal-hal yang seperti itu. Puji Tuhan saya memilih keputusan yang tepat pada waktu itu. Untuk berserah, bersandar kepada Tuhan. Walaupun awalnya saya menghujat Tuhan. Tapi di situ titik baliknya Tuhan sadarkan saya. Dan saya ada sampai saat ini semua karena anugerahnya. Saya menangis saudara tadi, Tuhan ingatkan bahwa lembah itu tidak hanya 1-2 kali saja dilalui. Tapi berkali-kali. Oleh sebab itu saya gak ngerti saat ini apa yang saudara hadapi. Permasalahan, pergumulan, apapun itu saya gak ngerti. Entah itu sakit penyakit saudara, entah itu ekonomi saudara, entah itu keluarga, hubungan, penuh dengan masalah. Kelihatan orang lain menghindar, meninggalkan kita. Kita jalan sendirian. Di jalan yang gelap, yang di dasar tidak penuh kepastian, tidak ada kepastian. Jalan gelap, ketakutan, kepanikan, kekhawatiran melingkupi setiap kita semua. Saya gak tahu, tapi saya mau bawa satu nama yang luar biasa. Nama Tuhan Yesus Kristus yang gak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Tuhan senantiasa, Dia adalah Allah Immanuel, gak pernah meninggalkan kita. Tadi firman Tuhan dari gembala senior mengatakan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kita yang seringkali meninggalkan Tuhan dan kita merasa ditinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah. Dia adalah Allah Immanuel. Dia akan menyertai setiap kita. Apapun permasalahanmu, apapun lembah yang kau alami saat ini, ingat ada Tuhan di dalam setiap masalahmu. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Dan ini di dalam lembah ini kita diajar untuk mengambil keputusan. Karena ketika kita memilih untuk memutuskan, itu yang akan membawa kemana kita akan pergi. Entah itu kita akan naik atau itu turun atau kita akan maju atau kita akan mundur. Penentuan ada di tangan saudara. Dan satu yang harus saya tekankan di sini, bahwa jangan ambil keputusan ketika kita sedang panik. Kita sedang marah, emosi kita nggak terkontrol. Kekhawatiran, ketakutan, jangan ambil keputusan saat itu juga. Karena itu akan membawa kepada keputusan yang salah. Ketika kita salah ambil keputusan, yang rugi bukan hanya kita. Mungkin ini kan keputusanku, masa bodoh dengan orang lain. No. Setiap keputusan yang kita ambil itu sangat berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Contohnya saya ambil keputusan saat ini untuk berbohong. Menipu orang. Yang rugi bukan saya saja, tetapi keluarga saya mendapat malu. Orang-orang di sekeliling kita malu. Gereja Tuhan malu. Kok ada ya orang Kristen modelnya kayak gitu? Sering kan kita dengar seperti itu. Karena apa? Karena keputusan yang salah yang kita ambil berdampaknya orang-orang di sekeliling kita yang merasakan.
Oleh sebab itu mari yuk kita belajar pada saat ini. Belajar tentang lembah keputusan. Di dalam lembah kita ambil keputusan yang benar. Keputusan yang seperti apa yang harus kita ambil? Kita belajar dari pribadi Daud. Daud sudah memutuskan di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dan seterusnya. Di sini dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tidak hanya sekedar lembah, tetapi di sini dijelaskan lembah kekelaman. Enggak ada sesuatu yang bagus. Lembah kelam, gelap, enggak ada kepastian, enggak enak, enggak ada orang yang tinggal di dalam lembah, Saudara. Lembah itu adalah satu tempat yang dihindari. Tetapi kenapa Daud bercerita tentang ini? Karena latar belakangnya Daud adalah seorang gembala. Pada adatnya, dalam budayanya, dalam kebiasaannya, setiap para gembala berhari-hari mereka akan berjalan menyusuri melewati lembah sampai ke padang rumput yang hijau. Jadi ini berbicara tentang proses. Sebelum kita masuk ke padang yang berumput hijau, kita harus melewati lembah. Domba itu melewati lembah. Hal yang gak enak. Tapi itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi lembah kekelaman ini berbicara tentang seperti gambar ada kabut tebal, gak bisa lihat ke depan, gak enak, sakit. Tetapi di situ kita akan belajar di dalam lembah itu adalah tempat untuk menentukan arah. Ketika kita di dalam masalah, kita masuk dalam masalah, apa yang ada di dalam pikiran kita? Logika kita akan bermain. Secepat mungkin saya akan melewati masalah ini. Betul? Sebisa mungkin, secepat mungkin. Tapi hal yang paling gampang apa, Saudara? Ketika kita menghadapi masalah, kita ada dalam lembah, apa yang paling gampang? Kabur. Betul nggak? Menghindar. Kalau bisa nggak lewati lembah nggak usah dah. Lewat yang jalan lain aja, jalan tol. Betul nggak? Hal yang paling gampang. Apalagi? Play victim. Merasa dirinya adalah korban. Kenapa ya aku kok kondisiku seperti ini bandingkan dengan orang lain. Kok kehidupannya dia enak. Kenapa kehidupan saya? Udah merasa yang paling dizolimi. Yang paling merasa sakit. Karena apa? Karena ketika kita menghindar, kita nggak ngambil merasa ya, dalam arti merasa tidak mengambil keputusan, berarti kita sedang menghindari. Maka di situ kita nggak akan bisa bertumbuh. Keputusan untuk tidak mengambil keputusan itulah adalah keputusan Saudara. Bisa mengerti? Saya memutuskan untuk tidak mengambil keputusan, itulah adalah keputusan saya. Karena hidup ini adalah pilihan. Apapun yang dipilih, ketika kita pilih untuk diam, itu juga pilihan. Tidak ada di tengah-tengah saya nggak milih, nggak ada. Oleh sebab itu, lembah adalah satu tempat bukan hanya untuk dilewati atau dilalui saja, tetapi di situ kita harus berdiam. Di tengah hiruk pikuk, di tengah ketakutan kita, di tengah kepanikan kita, di tengah kekhawatiran kita, Tuhan katakan diam dan berdoalah. Diam. Jangan ambil keputusan waktu panik. Jangan ambil keputusan waktu marah. Tetapi diam, tenangkan hatimu, tenangkan dirimu, cari petunjuk daripada Tuhan. Sehingga itu yang akan menjadi menentukan kehidupan kita. Selaras, gak gampang.
Saya mau tanya kepada saudara, apa sih hal yang membuat orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan kecewa kepada Tuhan? Kenapa orang Kristen bisa kecewa kepada Tuhan? Hanya dua hal, saudara. Yang pertama, karena kehendak Tuhan tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Yang kedua, karena dia nggak ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Sehingga banyak sekali berbeda keinginan. Ketika di dalam lembah udah bingung pakai logika. Cari orang pintar berarti kita bodoh. Ya kan? Banyak orang-orang seperti itu. Dia cari orang lain, cari pembelaan, cari pertolongan dari orang lain. Ketika sudah keadaan terdesak, gak ada lagi yang menolong, baru Tuhan jadi ban serep. Seperti beli komang di belakang, jadi ban serep ya beli ya. Jadi Tuhan bukan jadi nomor satu, Tuhan dipindah di paling belakang. Ketika gak ada jalan lain, baru digunakan. No, proses Tuhan gak seperti itu. Nanti kita akan sama-sama belajar dari pribadi-pribadi yang luar biasa. Kadang logika kita mengalahkan iman kita. Padahal dulu pernah disembuhkan oleh Tuhan, sekarang menghadapi sakit lagi, logika kita ya itu kan dulu, sekarang kan beda. Betul? Padahal Tuhan dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia sama, kuasanya sama, gak lebih kecil. Dia tetap ada. Kita belajar di dalam satu pribadi yaitu Yusuf. Dia ada di lembah, yaitu di dasar sumur ketika dia dibuang oleh anggota keluarganya, oleh kakak-kakaknya. Sumur gak berair. Dia memutuskan apa di situ? Dia memutuskan tetap ikut Tuhan. Dia gak mengutuk, dia gak marah kepada saudara-saudaranya. Amin. Sehingga dia ketika dia dibebaskan dari sumur itu, proses selesai gak? Prosesnya selesai gak? Belum. Gak langsung. Dia masuk di rumah Potifar. Dia derajatnya mulai naik. Turun lagi masuk lembah yang kedua. Di dalam penjara. Tapi dia di situ tetap bersemangat, tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Di bawah Firaun. Proses dia melewatinya. Daud di lembah Elah. Pada waktu itu dia datang ke medan perperangan. Dan di situ dia disepelekan oleh kakak-kakaknya. Jahat hatimu karena engkau datang hanya untuk melihat orang berperang. Tapi Daud mendengar, Daud emosi pada waktu itu, enggak terima ketika ada orang fasik datang untuk mengutuk tentara, barisan tentara Allah. Dan di situ dia ambil keputusan dengan iman, maju, bukan aku yang maju tapi Allah perkasa, Allah Israel yang maju bersama-sama dengan aku. Apa yang terjadi? Langsung dipromosikan pada waktu itu? Enggak langsung. Tunggu berapa tahun lagi. Proses enggak segampang itu. Tapi akhirnya Tuhan angkat dia menjadi raja Israel. Dan yang ketiga, Daniel di dalam lembah, yaitu gua singa. Dia tetap memilih percaya pada Tuhan. Dan singa gak memakan dan akhirnya dia diangkat tinggi dan dipakai sampai beberapa raja, sampai Raja Koresi kalau gak salah. Jadi di sini adalah satu proses yang Tuhan taruh di dalam lembah. Jangan sama seperti Saul. Orang Kristen yang gak suka lembah, ini sama seperti ibaratnya seperti Saul.
Saul nggak pernah masuk lembah, saudara. Dia dipilih, dia diurapi, dia langsung jadi raja, dia langsung memimpin. Gak ada prosesnya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jatuh. Orang yang gak pernah melewati lembah, dia lebih rentan untuk jatuh. Karena apa? Karena lembah ini berbicara tentang pondasi. Pondasi tidak ditaruh di lantai 1. Pondasi tidak dibuat di lantai 2, lantai 3. Tapi pondasi diletakkan di dasar paling bawah. Dan lembah ini adalah tempat yang paling bawah. Jadi proses kehidupan kita itu ditentukan pada saat kita ada di dalam lembah. Setuju katakan amin. Proses inilah yang akan membawa kita keputusan yang tepat, yang akan menjadi pondasi yang kuat, membawa kita melesat jauh ke atas. Halo. Berarti untuk melesat jauh ke atas harus melewati lembah. Lewati proses. Jadi gak ada jalan pintas di dalam kerohanian kita. Jadi saudara lihat, bukan untuk menghakimi, tetapi saudara bisa melihat orang-orang yang gak pernah diproses, ketika dapat dalam masalah, dia akan menghilang. Tapi orang yang pernah di dalam lembah, dia diangkat naik, jatuh lagi ke lembah, dia gak pusing saudara. Karena memang itu prosesnya untuk Tuhan lakukan. Amin. Jadi pilihan kita, kenapa pilihan yang tepat ini maksudnya apa? Pilihan, keputusan yang kita ambil itu sejalan, seiringan dengan keinginan Tuhan. Amin. Kadang seringkali kita kan memaksa keinginan kita, memaksakan keinginan kita. Tuhan aku maunya ini. Tuhan berkata enggak. Enggak aku maunya ya ini Tuhan. Ujung-ujungnya ketika kita pilih yang bukan keinginan Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan kok diizinkan sih aku milih itu waktu itu. Ujung-ujungnya Tuhan yang disalahin, padahal pilihan kita. Jadi di sini saya menyebut sebagai fase pembentukan iman. Karena ketika Yusuf, ketika Daud, ketika Daniel di dalam lembah, dia nggak bisa melihat apa yang ada di depannya. Dia akan mati atau enggak? Enggak tahu. Betul? Betul enggak? Daud melawan Goliat yang begitu besar. Hidup enggak? Belum tahu. Yusuf jatuh dibuang ke dasar sumur. Ketika enggak ada orang lewat, ketika dia enggak dijual, mati enggak? Daniel ketika singanya betul-betul lapar dan dia dimakan, mati enggak? Tapi keputusan iman ketika mereka enggak melihat. Oke, arti dari kata iman apa? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kebanyakan orang-orang Kristen butuh tanda. Dikit-dikit Tuhan beri tanda. Tuhan beri tanda. Tuhan dikit-dikit beri tanda. Oke lah kalau itu awal, no problem. Semua anak, semua yang kerohaniannya intinya anak-anak rohani itu enggak masalah. Tapi berjalannya waktu, Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang percaya, namun tidak melihat. Pembentukan karakter, pembentukan iman. Dan yang kedua, lembah, mengikuti arahan Tuhan. Saudara bisa melihat ketika kita di dalam lembah, itu halusinasinya besar. Buburnya besar. Halusinasi kan, bubur. Ya. Ya, halusinasi pikiran udah mulai. Asumsi kita, cara kita berpikir, entah nanti siapa yang menolong, semuanya berpikir. Pakai logika kita udah mulai bermain.
Sehingga ketika kita dalam ketakutan, dulu saya pernah jalan, kan di rumah saya dulu di Gerujukan sana, kan jalan ke belakang ke kandang ayam itu jauh, sekitar 100 meteran lah. Nah ketika saya takut jalan, saya noleh, kok ada putih-putih di situ. Ketika saya udah jalan, saya lihat lagi, pasti ternyata pohon yang dicat putih. Nah itu karena ketakutan. Karena ketakutan hal-hal halusinasi itu terjadi. Begitu pula dalam kehidupan kita, pikiran kita akan dikacaukan ketika kita hidup dalam kepanikan, kekhawatiran, ketakutan. Ingat, Tuhan ada bersama kita. Amin. Gada dan tongkatmu itu tidak akan berguna, saudara, ketika kita tidak memutuskan untuk mengikuti arah Tuhan. Betul apa betul? Guru gak akan bisa mendidik anaknya, anak sekolah, ketika anak itu gak mau datang ke sekolah. Tuh. Jadi gak ada fungsinya ketika kita, Tuhan biarlah gadamu yang menyelamatkan aku, biar tongkatmu yang mendidik aku. Tapi kita gak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Percuma. Gak ngelewati proses. Percuma. Jadi kita harus melewati itu. Yang pertama adalah tongkat. Fungsi utama tongkat. Gembala membawa tongkat, yaitu untuk menuntun, mengarahkan domba. Demi kebaikan atau keburukan? Untuk kebaikan kita. Tapi pertanyaannya, Tuhan, ini aku di dalam lembah, hidupku pahit, sakit. Kenapa di situ justru saya dipukul? Kenapa di situ saya dikoreksi oleh Tuhan? Kenapa di situ saya harus mengikuti arahan yang saya nggak ingin? Sakit Tuhan. Orang itu udah menyakiti saya. Sakitnya itu di sini. Tuhan katakan apa? Ampuh. Wah, sakit. Sakit. Tapi kalau kita nggak ikutin arahan Tuhan, bisa sembuh nggak? Bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan tuh sudah mengarahkan di jalan yang benar, dijauhkan dari kecelakaan. Tuhan nggak pernah berikan jalan tol. Saya pernah kok habis jadi WL waktu di sana di timur. Setelah jadi WL, pulang naik sepeda motor, jatuh, kecelakaan, saudara. Baru pulang melayani, kecelakaan. Tapi di situ perlindungan Tuhan nyata. Saya ada sampai saat ini, nggak patah tulang. Semuanya karena Tuhan. Jadi intinya Tuhan itu mengarahkan kita ke tempat yang benar. Dia mengoreksi. Saat domba itu tidak disiplin. Biasanya kan banyak domba-domba dalam tanda kutip. Udahlah, kok gembala koreksi-koreksi saya. Udah gak usah pelayanan-pelayanan lagi. Udah gak usah jemaat-jemaatan lagi. Gak tahu apa kondisi saya seperti ini. Bukannya dirangkul, malah dinasehati, malah ditegur. Tongkat itu untuk mengoreksi. Saat domba melenceng, Tuhan pukul untuk kembali ke jalurnya. Demi apa? Ini digaris bawahi untuk kalau kita nggak nyadar tentang kebaikan Tuhan, maksud Tuhan, kita akan kecewa. Kita akan nyalain Tuhan. Dan yang terakhir, menghitung dan mengatur kawanan. Dombanya, ketika domba banyak saudara, itu bukan cuma hitungan puluhan, ratusan, ribuan ekor. Gembalanya berapa? Gembalanya berapa? 1. Domba yang paling belakang, mungkin yang di tengah, gak lihat gembalanya. Betul? Betul? Betul gak?
konser aja saya nggak bisa lihat orangnya di depan. Yang nyanyi siapa. Domba juga gitu, nggak bisa ngelihat. Tapi kenapa mereka nggak tersesat? Kenapa mereka nggak tersesat? Kenapa? Karena ada kawanan domba yang lain. Yang di depan ada senior kerohaniannya. Di sana ada kakak-kakak rohaninya. Di situ ada orang tua rohaninya. Dia ikuti. Sehingga mereka nggak tersesat. Padahal mereka nggak bisa melihat gembalanya. Itulah fungsi tongkat, saudara. Jadi di dalam ini kita berbicara tentang arahan dan disiplin dari Tuhan. Kenapa di dalam posisi yang sangat nggak enak kita lebih banyak dihajar, kita banyak ditegur di sana. Karena dalam posisi enak kita nggak akan bisa didisiplin. Saya punya seorang keponakan, dulunya rajin, saudara, mijetin, terus disuruh apa mau. Tapi begitu pegang handphone, hilang, saudara. Enggak, saya enggak nyinggung yang di belakang. Kalau merasa ya udah. Ya, jadi kenapa? Karena dia ada di dalam zona nyaman. Orang yang di dalam zona nyaman paling susah untuk didisiplin. Betul? Melewati lembah, di situ prosesnya dibentuk. Dan yang kedua yaitu gada. Fungsi utamanya apa? Melindungi dari binatang buas. Tuhan menjanjikan keamanan bagi setiap kita. Amin. Tuhan menjanjikan perlindungan bagi setiap kita, anak-anaknya. Meskipun kita di dalam lembah kekelaman, kita masih dalam proses, perlindungan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Di dalam gada yaitu melindungi, jadi segala mara bahaya Tuhan akan menjadi pembela kita. Meskipun kita dimusuhi, kita dibenci, Tuhan yang jadi pembela kita. Bukan kita yang balas dendam. Setuju? Sedikit yang setuju. Nah, yang kedua, menjadi penopang saat berjalan di medan sulit. Jadi gada, dia menopang. Tuhan berjanji dia tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya jatuh tergeletak. Tuhan akan menopang dia. Tuhan akan menopang, Tuhan akan mengangkat. Wow. Begitu pedulinya Tuhan. Meskipun kita didisiplin, kita disalahkan, kita ditegur, kita dihajar karena Tuhan mengasihi kita. Tapi di sini Tuhan juga tetap menopang, tetap melindungi kita. Tuhan juga tetap merangkul kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memeluk kita. Haleluya. Jadi di situ ada perlindungan dan juga penghiburan Tuhan. Gak apa-apa engkau sendirian di lembah itu. Engkau menangis, Tuhan menampung air matamu di dalam kirbatnya. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Oleh sebab itu ketika di dalam lembah, berdiam dirilah. Lebih banyak lagi untuk menyembah, memuji, dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Karena di sini kita akan merasakan yang namanya pengenalan, perjumpaan pribadi, pengenalan pribadi kepada Tuhan itu sendiri. Jangan dengar kata-kata orang. Jangan seperti Ayub dulu. Dia kenal Tuhan dari apa kata orang. Jadi saudara tempat ini jangan kenal Tuhan hanya karena apa yang pendeta omong. Tapi alami sendiri. Hidup bersama Tuhan. Amin. Hidup bersama Tuhan. Perjalanan iman. Yaitu perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Merasakan kasih Tuhan. Merasakan penyertaan Tuhan. Merasakan pembelaan Tuhan. Itulah orang Kristen yang sejati. Dan di sini saya menamakan yaitu fase pembentukan karakter. Karena gak mudah untuk bisa disiplin, untuk bisa ikutin arahan Tuhan, untuk bisa mengerti perlindungan dan juga penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu butuh yang namanya kerendahan hati. Butuh yang namanya ketaatan.
butuh yang namanya komitmen. Proses yang mendewasakan kita, bukan hal instan. Amin. Jadi di sini adalah satu fase karakter kita dibentuk menjadi karakter Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan terus kapan mandeke. Terus selama kita di dunia, kita akan terus diproses. Amin. Jadi saya berharap kita menghadapi lembah apapun itu. Yang pertama tadi adalah yaitu pembentukan untuk iman kita, menentukan arah keputusan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua yaitu kita mengikuti arahan dari Tuhan supaya karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Lembah cahaya adalah tempat cahaya dinyatakan. Di tengah kebisingan, di tengah permasalahan, di tengah kebisingan dunia, keramaian, kita nggak dengar akan suara Tuhan. Begitu banyak orang lain ketika kita dalam masalah, ada nasihat 1, nasihat 2, nasihat 3, banyak. Fokus kita berubah. Terang Tuhan gak kelihatan, suara Tuhan gak kelihatan. Tetapi di dalam lembah sunyi. Suara sekecil apapun akan terdengar. Amin. Jadi di sini diperlukan yang namanya kepekaan kita. Berdiam dirilah. Tenangkan hatimu, tenangkan jiwamu. Dengar suara Tuhan. Dan disitulah yang namanya terang Tuhan dan juga suara Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Suara cahaya yang paling kecil di dalam lembah yang begitu gelap, jarak 100 meter dihidupkan sebuah lilin kecil, itu pasti akan kita lihat terangnya. Betul? Betul? Tapi ketika di dalam gereja ada lampu, kita hidupkan lilin, enggak berasa terangnya. Akan tersamarkan. Begitu pula dengan kita. Jangan terlalu pusing dengan apa kata dunia. Tenangkan dirimu. Cari suara Tuhan. Cahaya Tuhan. Dan di situ Tuhan akan mengimpartasikan. Tuhan adalah terang. Dia adalah sumber terang. Dan Tuhan katakan, bangkitlah. Terangmu sudah datang. Siapa terang dunia? Siapa? Kita. Kasihan Tuhan Yesus suruh kerja terus. Kita adalah terang dunia itu. Kita yang harus berdampak. Terang itu jangan ditaruh di bawah gantang tetapi di atas. Supaya terangnya kelihatan. Dan ketika kita ada dalam masalah, di dalam pergumulan, kita tetap tersenyum. Kita tetap sukacita. Orang lain akan melihat. Betul? Betul gak? Orang lain diberkati gak? Diberkati. Terang sekecil apapun, terang yang ada dalam diri kita, saudara dan saya, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi ketika pembentukan iman itu jadi, dan juga pembentukan karakter itu ada, maka terang itu akan muncul dalam kehidupan kita. Karena kita udah percaya kepada Tuhan. Kita udah dibentuk serupa dengan karakter Tuhan. Dan di situ kita akan mendapat terang itu. Jadi di dalam lembah, di dalam masalah, itu tidak menutupi identitas kita. Orang Kristen gak takut gelap. Halo? Halo? Orang Kristen gak takut gelap. Karena kita adalah terang. Senggol dong kanan kirinya. Kamu lo terang, ngapain takut gelap? Beda kalau kita terangnya gak nyala, redup, hilang. Kita gak lewati proses. Gak punya nyala, gak punya cahaya, takut.
Tapi kalau kita bercahaya, kita yang akan menjadi dampak. Tunjuk kanan kirinya, kamu akan menjadi dampak. Kita adalah orang-orang yang luar biasa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan takut. Di sini saya katakan yaitu fase penyataan terang Tuhan. Jadi terang itu nyata. Kita akan menjadi dampak, kita akan menjadi terang bagi orang lain, kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita dilihat menjadi suratan yang terbuka. Ada Kristus hidup di dalam kita. Amin. Haleluya. Jadi permasalahan utamanya saudara, keputusan yang terbesar itu bukan supaya kita cepat keluar. Kan biasanya kalau ini gimana ya cara keluar dari masalah? Gimana ya secepat? Bukan itu yang jadi masalah. Jadi utamanya siapa yang kita percayai. Siapa yang kita percayai? Manusia, orang lain, orang tua kita, orang tua rohani kita, kakak rohani kita, atau Tuhan yang jadi sumber jawaban dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang sudah melewati lembah, yang sudah melewati proses, ketika keluar dari lembah, dia tidak akan menjadi pribadi yang sama lagi. Dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tahan banting, lebih militan, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Dia menjadi orang pribadi yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan lebih lagi dalam kehidupannya. Tuhan akan mengangkat menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Itu janji Tuhan bagi orang yang lewati lembah kekelaman dalam kehidupannya. Ya, the valley of decision, kita pelajari apa? Yang pertama, lembah adalah tempat penentuan, yaitu menentukan keputusan yang kita ambil yang akan menentukan ke arah mana kita akan berjalan. Pastikan, tentukan keputusan kita sejalan dengan keputusan atau keinginan daripada Tuhan. Dan yang kedua, lembah menuntut kita untuk mengikuti arahan Tuhan. Kita diwajibkan ketika kita ambil masuk di dalam gameplaynya Tuhan, kita harus ikutin aturan dari Tuhan, arahan Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, setelah kita lewati semuanya dari pembentukan iman, pembentukan karakter di situ, maka kita akan menjadi tempat cahaya dinyatakan. Kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, saya minta pelayan Tuhan, pemusik pemuji untuk maju ke depan. Haleluya. Saudara, diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Percaya saudara bahwa setiap kita Tuhan izinkan masuk dalam lembah kekelaman. Namanya bukan sekedar lembah, tapi ada kekelaman. Nah, saudara akan memanfaatkan ini untuk kutuk diubah menjadi berkat. Itu kesempatannya sebenarnya di sini, saudara ya. Jadi kita penentuannya, titik baliknya itu sebenarnya di dalam lembah. Kalau saudara ngambil keputusan yang tepat, itu keluarnya outputnya pasti luar biasa. Tapi kalau sekali salah, saudara akan berkutat dan tidak akan bisa keluar dari lembah. Ya, makanya saudara, ayo kita caranya sebenarnya simpel sekali, tetap dekat dengan Tuhan. Karena keputusan-keputusan saudara dan saya yang saudara dan saya ambil itu sangat-sangat menentukan, sangat penting. Ya, jadi tanpa dekat dengan Tuhan kita pasti akan mengambil keputusan yang salah. Saya minta nada D, haleluya. Saya sekalian mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan, haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama berdoa buat firman Tuhan dan juga berdoa untuk perjamuan kudus. Di saat badai bergelora, katakan, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Katakan, yang haleluya. Di saat badai,
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, sejenak kita renungkan firman Tuhan. Saudara, mungkin saat ini saudara dan saya sedang berada dalam lembah kekelaman. Mungkin itu sakit yang tidak kunjung sembuh, persoalan rumah tangga, ekonomi, apapun yang sedang engkau alami. Tuhan tahu persis engkau sedang berada dalam lembah kelam. Namun yang pasti kita punya gembala yang agung, gembala yang luar biasa. Terima kasih, berikan kami terus Tuhan perlindungan-Mu, tongkat-Mu Tuhan, gadamu Tuhan yang akan menyertai kami. Agar kami tidak salah dalam melangkah. Sebab keputusan yang kami ambil hari ini akan sangat menentukan langkah hidup kami selanjutnya. Ketika kami mengambil keputusan yang salah, maka hal-hal yang buruk akan terjadi di depan kami. Tetapi ketika kami mengambil keputusan yang tepat, yaitu berdasar firman Tuhan, tidak mengikuti hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging kami. Sekalipun keputusan kami sungguh penuh dengan pengorbanan, namun kami akan menuai sesuatu yang besar di depan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar Engkau terus mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bahwa kami tidak bisa hidup tanpa kasih karunia daripada Tuhan. Hari ini kami ada semua oleh karena pengorbanan-Mu. Dan ke depan banyak peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Kami percaya bahwa darah itu Tuhan yang akan melindungi kami. Darah itu Tuhan yang akan membungkus kami. Dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang mau berkorban buat kami, agar kami diselamatkan. Dan dengan pengorbanan-Mu kami sadar, kami tahu bahwa keadaan kami berubah, situasi kami berubah ketika kami juga mau berkorban bagi orang-orang di sekeliling kami yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, bahwa seluruh jemaat-Mu di tempat ini untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menikmati perjamuan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk di lain perjamuan. Haleluya. Lingkupimu dengan sayap-Mu, dengan sayap naungiku, ya naungiku. Dengan kuasa-Mu, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab kau ada di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas, katakan ku tenang sebab kau Allahku di saat badai. Mari saya undang bagian dari Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, amin. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari persiapkan roti dan anggur yang kita pakai hari ini. Kami bersyukur Bapa, ajar kami Tuhan memahami perjamuan kudus ini bukan rutinitas,
melainkan sakramen perjamuan yang kudus di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan kami tahu, kami sedang diajak untuk merenungkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Bapa atas pengorbanan-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara angkat roti di tangan kanan saudara melebihi kepala, tanda kita menghargai dan menghormati korban Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Sebelum saudara menikmati roti ini, minta kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Sebab ketika saudara menikmati roti ini, saudara menjadi satu daging dengan Tuhan. Tuhan berkata, engkau di dalamku dan aku di dalammu. Sehingga mujizat demi mujizat, penyertaan demi penyertaan Tuhan, keajaiban demi keajaiban Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita manunggal bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan berjalan sendiri. Tuhan beserta dengan kita. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Dengan penuh pengucapan syukur Tuhan kami mengangkat cawan ini. Kami tahu tanpa darah yang tercurah kami tidak bisa disucikan. Kami tidak bisa berjumpa dengan Allah yang kudus itu. Namun dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau sudah menghapus segala dosa kami. Kami dilayakkan, bahkan Tuhan ada jaminan kami mendapatkan hidup yang kekal Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini, di mana dengan kawan-kawan kami seiman, kami boleh satu hidangan, satu meja dengan Tuhan untuk menikmati yaitu darah Kristus yang akan membasuh kami kembali, menyucikan kami kembali Bapa, menguduskan dan melayakkan kami terus layak di hadapan Tuhan. Dan juga sekaligus menyadarkan kami bahwa hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kekudusan daripada Tuhan. Dan biarlah ketika Engkau dan saya meminum yaitu cawan, yaitu yang darah Yesus Kristus ini, kita dilayakkan Tuhan terus menerus. Kami bersyukur Bapa. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ya tiada yang mustahil. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau ada di saat badai. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau aku tenang, oh. Ku tenang sebab kau. Sekali katakan ku tenang, haleluya. Ku tenang sebab kau Allah. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tahu bersama dengan Tuhan, ketika kami berada dalam lembah kekelaman sekalipun, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada keajaiban Tuhan, dan ada hikmat Tuhan untuk kami mengambil keputusan yang tepat. Sebab di dalam lembah ini kami akan bangun pondasi iman, yaitu iman yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia, bukan mengandalkan diri kami sendiri,
melainkan terus mencari wajah Tuhan. Kami akan bangun terus di atas pondasi itu Tuhan. Iman yang teguh, iman yang kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai lebih lagi. Kami percaya Tuhan masih menyediakan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Berkati keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati kalian bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ya, pengumuman ibadah minggu sore ini yaitu Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami segenap jemaat Rock Bendawasa mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP Hendra Gunawan yang telah melayani ibadah sore ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Haleluya. Saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu persembahan umum dan persembahan misi. Untuk itu, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Engkau telah memberkati kami semua. Saatnya kami akan menabur buat pekerjaan gerejamu ini. Biarlah semua tangan-tangan yang menabur ini kudus sucikan dan juga Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan menabur. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Percaya kasih setianya dinyatakan, kasih setianya nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Yes, haleluya. Karena
disediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Nada F kita panggilkan anak-anak, ayo. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan. Anak-anak yang luar biasa. Yesus Haleluya. panglimaku, Ya, Tuhan di pihak. Ayo para orang tua dampingi ya. siapakah lawan Sekali lagi, aku kita? pahlawan. Tidak Amin. ada, Aku pahlawan kecil. Mohon Yesus anaknya Bu Adi yang lain, ayo maju ke depan sayang, ayo dua-duanya. di pihak kita, Sekali lagi ya. siapakah Lawan kita tidak ada, aku pahlawan. Kita undang semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. panglimaku. Haleluya. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saudara percaya dari tempat ini akan muncul generasi yang luar biasa. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil, pengusaha-pengusaha yang sukses. Amin. Orang cerdas pandai di tempat ini. Mari arahkan tangan kita bersama-sama. Bapak bersama dengan seluruh jemaat pelayan Tuhan dan juga para orang tua. Kami bersepakat berdoa buat anak-anak kami menumpangkan tangan. Biar berkat Tuhan turun mulai sejak hari ini Bapak. Mereka akan dituntun dengan firman Tuhan. Keberhasilan, kemenangan menjadi bagian kehidupan mereka. Situasi-situasi yang sulit di masa mendatang, Tuhan bersama dengan Tuhan mereka bisa melaluinya. Bahkan melampaui daripada apa yang dapat mereka bayangkan Tuhan. Kami berdoa sebagai orang tua Tuhan, berkati anak-anak kami semuanya di tempat ini. Juga berkati para orang tua mereka semuanya Bapak dalam pekerjaan bisnis usaha, rumah tangga. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dan mengalir, membuat orang tua kami semuanya sukses, berkemenangan dan berhasil Tuhan. Dan ada hadirat Tuhan yang menyertai, yaitu roh yang takut akan Tuhan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, berkat generasi mengalir, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan terima berkat. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini, kami sungguh bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, sehingga hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Juga firman Tuhan yang kami boleh dengar, menasihatkan, menegur kami, menguatkan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sedang menuntun kami ke jalan yang benar, membawa kami sekalipun hari ini kami dalam lembah kekelaman, namun kami akan bisa melewatinya untuk masuk ke padang gurun yang berumput hijau. Dan terima berkat ini atas keluarga, rumah tangga dan bisnis dan usaha dan pekerjaanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kata bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.